Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisa asas-asas kontrak kerja dan anatominya. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Mawar Febrianti, Afina Finka Kinanti, Muhammad Sidik Alamin, dan Diva Ninda. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Next. Menganalisis asas-asas dalam kontrak kerja dan anatominya. Yang pertama itu ada judul, yaitu surat perjanjian kerja. Yang kedua ada komparisi, yaitu bagian yang menyebutkan nama para pihak dalam perjanjian dan menjelaskan kedudukan dan kewenangan para pihak. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu para pihak harus disebutkan secara jelas, orang yang menandatangani harus disebut kapasitasnya sebagai apa, dan pendefinisian para pihak yang terlibat dalam kontrak. Next. Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu nama yang pertama Muhammad Sidik Alamin dengan jabatan Direktur Utama, alamatnya Jalan Mawaraya nomor 50 Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak atas nama direksi PT Roket Abdijaya yang berkedudukan di Jalan Kebayoran Lama nomor 2 Jakarta Selatan dan selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua, nama Mawar Febrianti, tempat dan tanggal lahir Jakarta 11 Agustus 2001, pendidikan terakhir S1, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Ciledug Raya nomor 23 Jakarta Selatan, nomor KTP atau SIM 3174121412000002, dan nomor telepon 08980124 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut pihak kedua. Next. Pembukaan. Ini merupakan awal akta yang menunjukkan tanggal dan terjadinya kesepakatan di antara dua pihak. Pada hari ini, Senin tanggal 19 bulan April tahun 2021, kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja dengan syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut. Pada paragraf ini berisi asas konsensualisme, artinya adanya kata sepakat. Dalam membuat kontrak disyaratkan adanya konsensus, yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang dijanjikan, atau dapat diartikan perjanjian kontrak tersebut didasari adanya kata sepakat dari kedua pihak. Asas konsensualisme didasarkan pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan salah satu syarat dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua pihak. Next. Syarat-syarat isi perjanjian. Dimulai dari pasal 1, pada hari Senin 19 April 2021, pihak pertama menyatakan menerima pihak kedua sebagai karyawan di PT Roket Abdijaya yang berkedudukan di Jalan Kebayoran Lama nomor 2 Jakarta Selatan, dan pihak kedua dengan ini menyatakan kesediaannya. Terdapat asas konsensualisme, yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang dijanjikan, atau dapat diartikan perjanjian atau kontrak tersebut dasari adanya katanya sepakat dari kedua pihak. Seperti pihak pertama menyatakan menerima pihak kedua sebagai karyawan di perusahaan PT Roket Abdijaya yang berkedudukan di Jalan Kebayoran Lama nomor 2 Jakarta Selatan, dan pihak kedua ini dengan menyatakan kesediaannya. Next. Pasal 2. Mengatakan bahwa pihak kedua akan ditempatkan sebagai akuntan pada Departemen Keuangan. Apabila dipandang perlu dan juga dikehendaki, pihak pertama dapat menempatkan pihak kedua dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh pihak pertama dianggap lebih cocok, serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki pihak kedua, dengan syarat masih tetap berada di lingkungan perusahaan PT Roket Abdijaya. Pasal 2 memuat asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Salah satu dasar hukum untuk melihat diberlakukannya asas kebebasan berkontrak tersebut adalah pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 tersebut pada dasarnya yaitu yang pertama, memberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Keempat hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pada pasal 2, PT Roket Abdijaya selaku pihak pertama mempunyai hak untuk menempatkan pihak kedua sesuai dengan keahlian yang dimiliki pihak kedua dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini diatur dalam pasal 1338 mengenai memberikan hak untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun serta menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Next. Pasal 3. Masa percobaan ditetapkan selama 3 bulan yang dihitung sejak tanggal masuk pihak kedua diterima bekerja. Next. Pasal 4.
Pihak pertama harus memberikan gaji pokok kepada pihak kedua sebesar Rp4 juta setiap bulan yang harus dibayarkan pihak pertama pada tanggal terakhir setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan pajakan di Indonesia. Pasal 4 memuat asas kepastian hukum atau fakta sunt servanda dan asas konsensualisme. Asas kepastian hukum, pihak pertama harus memberikan gaji pokok kepada pihak kedua sebesar Rp4 juta setiap bulan. Dan asas konsensualisme berupa kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bentuk tanda tangan sebagai persetujuan perjanjian kerja tertulis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alvina Tinka. Baik, yang selanjutnya adalah pasal 5, yang berbunyi, sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jumlah jam kerja efektif adalah 8 jam setiap minggu, dengan jumlah hari kerja 5 hari setiap minggu, dimulai hari Senin 19 April 2021, dan berakhir pada hari Senin 19 Juli 2021. Dalam pasal 5 diatur jam kerja pihak kedua, yang berarti mengatur pelaksanaan tugas dan kewajiban pihak kedua, dan pihak kedua ini memiliki kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi jam kerja yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana bertujuan memberi batasan waktu pihak kedua dalam bekerja, sehingga mencegah mengalami kelelahan saat bekerja. Pasal 5 memuat asas kebebasan berkontrak, freedom of contract, karena pihak pertama dan pihak kedua menyepakati bentuk perjanjian kerja secara tertulis. Kemudian memuat juga asas kekuatan mengikat, karena telah terjadinya kesepakatan tersebut, maka pihak pertama dan kedua telah resmi terikat dengan perjanjian kerja mengenai jam kerja pihak kedua. Kemudian memuat juga asas kepatutan. Ditunjukkan dengan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jumlah jam kerja efektif adalah 8 jam setiap minggu dengan jumlah hari 5 hari kerja setiap minggu. Selanjutnya, pasal 6. 1. Pihak pertama harus memberikan makan kepada pihak kedua 1 kali makan setiap hari, setiap kali pihak kedua masuk kerja. 2. Bila waktu istirahat sesudah 1 jam kerja pertama lamanya melebihi 1 jam, maka pihak pertama harus memberikan kepada pihak kedua makan 1 kali lagi. Maka menurut pasal 6, pihak pertama memiliki kewajiban memberikan makan kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana bertujuan menjamin pihak kedua akan kebutuhan gizinya dan mencegah terjadinya penyakit serta kelelahan dalam bekerja. Maka dari itu, pasal 6 memuat asas moral, asas kepatutan, dan asas konsensualisme. Pasal 6 memuat asas moral karena ditunjukkan dengan kalimat pihak pertama harus memberikan makan kepada pihak kedua 1 kali makan setiap hari setiap kali pihak kedua masuk kerja. Asas kepatutan, bila waktu istirahat sesudah 1 jam, kerja pertama lamanya melebihi 1 jam, maka pihak pertama harus memberikan kepada pihak kedua 1 kali makan lagi. Dan asas konsensualisme berupa kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bentuk tanda tangan sebagai persetujuan perjanjian kerja tertulis beserta ketentuan di dalamnya. Selanjutnya, pasal 7. 1. Apabila tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak urgent, dan pihak kedua diharuskan masuk kerja lembur, maka pihak pertama akan membayar pihak kedua sebagai imbalan kerja lembur tersebut dengan jumlah Rp34.000 setiap jam lemburnya. Yang kedua, pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran gaji yang akan diterima pihak pertama pada tanggal terakhir setiap bulan. Dalam pasal 7 diatur ketentuan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan pihak kedua di luar ketentuan jam kerja wajibnya, dan pihak pertama memiliki kewajiban untuk memberikan upah lembur kepada pihak kedua sesuai dengan yang telah disepakati dan disetujui kedua belah pihak, yang mana bertujuan memberikan jaminan hukum atas upah lembur yang akan diterima oleh pihak kedua. Maka dari itu, pasal 7 memuat asas kepastian hukum, fakta sunt servanda, bahwa dicantumkan dalam perjanjian kerja nilai upah lembur bagi pihak kedua, yang dapat menjadi jaminan baginya. Apabila tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak urgent dan pihak kedua diharuskan masuk kerja lembur, maka pihak pertama akan membayar pihak kedua sebagai imbalan kerja lembur tersebut dengan jumlah Rp34.000 setiap jam lembur. Selanjutnya, pasal 8. 1. Setiap karyawan berhak mendapatkan cuti 12 hari setiap tahun sesuai dengan ketentuan-ketentuan tata tertib rumah tangga perusahaan PT Roket Abdi Jaya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari 12 bulan kerja dan 12 hari cuti bersama untuk seluruh karyawan. Yang kedua,
Pengajuan cuti pada hari kerja diajukan setiap karyawan selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan cuti dengan mendapat pengesahan berupa tanda tangan dan izin dari atasan langsung yang bersangkutan. Menurut pasal 8, pihak kedua yang termasuk dalam kategori karyawan memiliki hak untuk mengajukan cuti dan mendapatkan cuti sesuai dengan jumlah hari, waktu, dan tata tertib perusahaan yang disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak pertama memiliki kewajiban memberikan masa cuti kepada pihak kedua yang bertujuan demi kepentingan pribadi pihak kedua, dan adanya niat baik kedua belah pihak untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Maka dari itu, pasal 8 memuat asas kepribadian personality, asas itikat baik, asas konsensualisme, dan asas kekuatan mengikat. Pasal 8 memuat asas kepribadian dan asas itikat baik bahwa kepentingan pihak kedua sangat diutamakan dalam pasal ini, karena pihak pertama memiliki itikat baik untuk memenuhi hak-hak pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dibuktikan dengan adanya setiap karyawan berhak mendapatkan cuti selama 12 hari setiap tahun sesuai dengan ketentuan-ketentuan tata tertib rumah tangga perusahaan PT Roket Abdi Jaya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Asas konsensualisme berupa kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bentuk tanda tangan sebagai persetujuan perjanjian kerja tertulis beserta ketentuan yang ada di dalamnya. Dan terdapat juga asas kekuatan mengikat. Perjanjian atau kontrak mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam kontrak yang mereka buat. Asas hukum ini disebut juga asas pacta sunt servanda, yang secara konkret dapat dicermati dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang memuat ketentuan imperatif. Semua kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Seperti bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 12 bulan kerja dan 12 hari cuti bersama untuk seluruh karyawan, pengajuan cuti pada hari kerja diajukan setiap karyawan selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan cuti dengan mendapat pengesahan berupa tanda tangan dan izin dari atasan langsung yang bersangkutan. Selanjutnya adalah accept clause. Hal yang dijelaskan pada pasal ini yaitu hal-hal yang tidak dikehendaki terjadi. Misal, biasanya mengenai one prestasi, overmark atau first measure, cara penyelesaian sengketa, maka hal-hal tersebut perlu diatur karena mungkin saja dapat terjadi dan diperlukan ketentuan yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Selanjutnya, pasal 9 berbunyi, pihak pertama wajib menanggung biaya pengobatan serta perawatan jika pihak kedua sakit atau memerlukan perawatan kesehatan yang sesuai dengan syarat, peraturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Menurut pasal 9, pihak pertama dengan itikat baiknya berkewajiban menanggung kesehatan dan keselamatan bekerja pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang dimiliki perusahaan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana bertujuan menjamin kesehatan yang menjadi kepentingan pribadi pihak kedua menjadi kepentingan pihak pertama juga. Maka dari itu, pasal 9 memuat asas itikat baik, asas kepribadian, dan asas kepatutan. Pasal 9 memuat asas itikat baik dan asas kepribadian, bahwa kesehatan dan keselamatan kerja pihak kedua sangat diutamakan dalam pasal ini, karena pihak pertama memiliki itikat baik untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, dan menganut asas kepatutan. Dibuktikan dengan adanya kalimat, pihak pertama wajib menanggung biaya pengobatan serta perawatan jika pihak kedua sakit atau memerlukan perawatan kesehatannya. Materi selanjutnya, pasal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sidik. Pasal 10. Pihak kedua menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan PT Roket Abdi Jaya yang telah ditetapkan pihak pertama. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan pihak kedua dijatuhi skorsing, PHK, hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Dalam pasal 10, peraturan tata tertib kerja beserta dengan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan telah secara sah mengikat kedua belah pihak melalui disepakati dan disetujui perjanjian kerja tersebut oleh pihak pertama dan pihak kedua. Pasal 10 terdapat asas kekuatan mengikat, karena kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian kerja dan peraturan tata tertib kerja sebagaimana telah ditetapkan pada pihak pertama. Kedua yaitu ada asas konsensualisme, yaitu pihak kedua menyatakan kesediaan untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan PT Roket Abdi Jaya yang telah ditetapkan pihak pertama. Ketiga yaitu asas kepastian hukum, bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib kerja, maka telah diatur bagaimana
proses penyelesaian dan disepakati oleh kedua belah pihak. Next. Pasal 11. Pihak kedua selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja tidak dibenarkan untuk melakukan kerja rangkap di perusahaan lain manapun, juga dengan alasan apapun juga kecuali apabila pihak kedua telah mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak pertama. Menurut pasal 11, pihak kedua tidak boleh menyambi bekerja di perusahaan lain dengan alasan apapun selama menjalani masa kerja dengan pihak pertama, kecuali pekerjaan tersebut disetujui pihak pertama. Pasal 11 terdapat asas kekuatan mengikat bahwa kedua belah pihak telah bersepakat dan secara sah di mata hukum terikat dengan perjanjian kerja tersebut dan wajib mematuhi syarat-syarat, hak, dan kewajiban yang ada di dalamnya. Selanjutnya, pasal 12. Pihak pertama berhak setiap saat untuk mengakhiri perjanjian kerja ini dengan syarat harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua, tanpa berkewajiban menjelaskan alasan apapun juga. Dalam masalah ini, pihak pertama wajib memberikan ganti rugi atau pesangon kepada pihak kedua yang jumlahnya serta tata aturannya merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku. Menurut pasal 12, pihak pertama memiliki hak untuk memutus perjanjian hubungan kerja terhadap pihak kedua. Pihak pertama juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan pemutusan hubungan kerja secara tertulis dan berkewajiban memberi ganti rugi atau pesangon kepada pihak kedua berdasarkan jumlah dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja yang bertujuan memberi jaminan hukum jikalau sewaktu-waktu pihak pertama mengakhiri perjanjian kerja. Pasal 12 memuat asas kepastian hukum dan asas kekuatan mengikat. Asas kepastian hukum karena memberi jaminan kepada pihak kedua untuk dapat menerima terlebih dahulu pemberitahuan tertulis jika pihak pertama ingin mengakhiri perjanjian kerja. Dan pihak kedua wajib menerima pesangon atau ganti rugi yang diperoleh dari pihak pertama yang berhak mengakhiri perjanjian kerja sepihak kapan saja. Dan asas kekuatan mengikat bahwa kedua belah pihak telah bersepakat dan secara sah di mata hukum terikat dengan perjanjian kerja tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ninda. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada pasal 13 yang berisi tentang perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika pihak kedua meninggal dunia atau hal-hal lain yang menurut pihak pertama layak diterima. Menurut pasal 13, syarat berakhirnya kontrak dengan sendirinya jika pihak kedua meninggal dunia atau hal-hal lain yang menurut pihak pertama layak diterima. Dalam pasal 13 memuat asas kepatutan dan moral serta asas itikat baik. Asas kepatutan dan moral bahwa pihak pertama memiliki tanggung jawab moral dan sudah semestinya seperti yang tercantum dalam pasal 13 untuk mengakhiri kontrak apabila pihak kedua meninggal dunia atau hal lain yang dapat diterima sebagai syarat mengakhiri kontrak kerja. Lalu yang kedua, asas itikat baik, yaitu bahwa adanya sikap jujur dan tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu dari pihak kedua merupakan salah satu faktor yang mendorong syarat berakhirnya kontrak dengan layak diterima menurut pihak pertama. Selanjutnya pasal 14 yang berisi perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, peraturan pemerintah, atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan. Menurut pasal 14, syarat berakhirnya kontrak dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa dan mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan. Dalam pasal 14 memuat asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda, yaitu yang memberikan jaminan bahwa kontrak kerja dapat secara sah di mata hukum berakhir jika terjadi keadaan seperti yang telah dicantumkan dalam pasal tersebut. Selanjutnya ada pasal 15
yaitu yang pertama, apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, apabila dengan cara ayat pertama, pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pasal 15 diatur mengenai apabila terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua, maka diselesaikan dengan cara sebagaimana yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja yang bertujuan mengutamakan kesetaraan serta terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing oleh pihak pertama dan pihak kedua. Di dalam pasal 15 terdapat memuat asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract yaitu karena pihak pertama dan pihak kedua menyepakati untuk perjanjian kerja secara tertulis. Lalu asas persamaan hukum dan asas keseimbangan yaitu bahwa dalam penyelesaian perselisihan pihak pertama dan kedua mengutamakan permusyawarahan dengan menempatkan kedua belah pihak sejajar dan sederajat dalam hal mematuhi asas persamaan di muka hukum atau equality before the law. Dan yang terakhir, asas kepastian hukum, bahwa di dalam pasal 15 telah diatur sebagaimana penyelesaian perselisihan dan telah dipilih kedudukan hukumnya jika perselisihan diselesaikan melalui prosedur hukum. Apabila dengan cara ayat pertama pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu yang terakhir ada pasal 16 yaitu demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap 2, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh pihak pertama dan lainnya untuk pihak kedua. Dalam pasal 16 dijelaskan bahwa perjanjian sudah dibuat, disetujui, dan ditandatangani dengan bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Dan surat perjanjian tersebut dipegang oleh kedua belah pihak. Dalam pasal 16 memuat asas kebebasan berkontrak, karena memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tulisan atau lisan. Pada pasal 16 disebutkan, demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap 2, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, yang artinya bahwa perjanjian ini dalam bentuk tulisan. Lalu selanjutnya ada penyelesaian perselisihan. Yang pertama itu, apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu yang kedua, apabila dengan cara ayat pertama, pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu yang terakhir ada penutup, kata atau kalimat yang menyatakan bahwa perjanjian ini dibuat dalam rangkap dan bermaterai yang cukup seperti di dalam pasal 16, yaitu demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap 2, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, satu dipegang oleh pihak pertama dan lainnya untuk pihak kedua, dan biasanya dilengkapi dengan tanggal dan tanda tangan dari pihak sebagai pertanda bahwa pihak telah menyetujui kontrak perjanjian kerja. Dibuat di Jakarta tanggal 19 Maret 2021, pihak pertama yaitu Muhammad Siddiq Alamin, dan pihak kedua yaitu Mawar Febrianti. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.